Peribahasa, nista maja utama, yang memiliki makna, sekali gagal, dua kali gagal, ketiga kali harus berhasil, sepertinya tidak berlaku bagi Prabowo Subianto. Pertama kali maju dalam Pilpres 2009, sebagai cawapres mendampingi Capres Megawati. Ia gagal. Kedua, maju dalam Pilpres 2014, sebagai capres bersama Hatta Rajasa sebagai cawapres. Ia juga gagal. Ketiga, maju dalam Pilpres 2019, sebagai capres bersama Sandiaga Uno sebagai cawapres. Ia masih juga gagal. Ada upaya dari lembaga-lembaga survei tertentu yang kita ketahui memang sudah bekerja untuk satu pihak, untuk menggiring opini seolah-olah kita kalah. 3 kali kegagalan beruntun, tidak menyurutkan ambisinya untuk menduduki kursi presiden. Ia kembali maju, mencoba peruntungan untuk keempat kalinya dalam Pilpres 2024. Enough is enough. Kalimat tersebut rupanya tidak terlintas sedikit pun dalam benaknya. Ia meyakini, saat ia gagal 3 kali, ada orang lain yang telah gagal 5-6 kali sebelum berhasil. Ya, pernah gagal adalah hal wajar, karena hanya Tuhan yang tak pernah gagal. Kegigihannya berkompetisi dalam kontestasi Pilpres, menuai banyak pujian sekaligus cacian. Menumbuhkan dukungan, juga membangkitkan penentangan publik. Di mata para pendukung, langkah pantang menyerahnya dinilai sebagai tindakan ksatria, wujud bakti kepada bangsa dan negara. Sebaliknya di mata para penentang, dinilai sebagai perwujudan watak sangat ambisius, haus syahwat kekuasaan. Apalagi kau bela-bela antek-antek. Sementara sebagian yang lain, terlihat gamang untuk memberi penilaian, terjebak di antara dua pilihan tersebut. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Glorifikasi heroisme para pendahulunya dalam keluarga, dan propaganda keberimpitannya dengan Jokowi, perlahan melunturkan tinta catatan kelam keterlibatannya dalam tragedi Trisakti 1998, yang berujung pemecatan dirinya dari militer. Serta mengaburkan perannya dalam jejaring kelompok-kelompok intoleran. Tugas kita adalah memenangkan Anies Rashid Baswedan. Takbir! 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 Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prabowo. Akan bekerja keras untuk beliau kembali. Insya Allah kalau saya presiden, saya jemput beliau ke sana. Akankah konstelasi politik saat ini memberikannya jalan mulus untuk menghentikan kegagalan keempat kalinya di Pilpres 2024 nanti?
bukan hal mustahil bisa terjadi. Bahkan, kebosanan publik melihatnya terus-menerus menjadi capres, bukan tidak mungkin menjadi sebab keterpilihannya. Bukan lagi sekedar guyonan, saat dikapitalisasi sedemikian rupa, di tengah melemahnya dukungan publik atas pesaing utamanya, Ganjar Pranowo. Ekses monopoli partai, yang mengalienasikan Ganjar dari para relawan dan pendukung non-partai. Awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya namun tentu saja hal tersebut akan menjadi perkara tidak mudah, manakala PDIP cepat menyadari dan mengubah strategi pemenangannya. Seberapa besar PDIP melonggarkan kekang dan kendali atas Ganjar akan berbanding lurus menambah peta kekuatan Ganjar, dan sebaliknya akan menggerus barisan pendukung Prabowo. Perlahan akan menghapus stempel petugas partai yang kini melekat pada Ganjar, menumbuhkan kembali sosok inklusif dan merakyatnya Ganjar, dan pada gilirannya akan mengembalikan dukungan para relawan dan pendukung non-partai yang sebagian besar merupakan loyalis Jokowi. Saat itulah tiba masa sulit bagi Prabowo. Ia akan ditinggalkan para pendukung dan loyalis Jokowi, sekaligus dipersepsikan sebagai lawan dan ancaman bagi kemenangan Ganjar. Rekonsiliasi dan kebersamaannya dengan Jokowi dalam 4 tahun terakhir ini akan hanya dipandang sekedar sandiwara demi meraih simpatik para pendukung dan loyalis Jokowi. Catatan dan lembaran kelam di masa lalu, termasuk peran dan keterlibatannya dalam jejaring kelompok intoleran, akan dilekatkan kembali padanya. Dan pada saat yang sama, dimungkinkan memang benar-benar terjalin lagi. Karena tidak ada opsi lebih baik selain menghimpun kembali kekuatan mereka, untuk menghadapi kekuatan baru Ganjar. Rivalitas sengit dua kubu, serupa Pilpres 2014 dan 2019, kemungkinan besar akan terulang. Alih-alih membangun citra lebih positif, tekanan yang makin kompleks dan beban psikologis justru bisa mengembalikan watak dan meletupkan karakter lama Prabowo yang selama 4 tahun terakhir, ia pendam dan berusaha ia singkirkan. Hal yang sejak lama dikhawatirkan publik, sekaligus telah menggagalkan ambisinya sejak pertama kali mengikuti kontestasi Pilpres pada 2014. Sosok yang sangat ambisius, dominan, otoriter dan delusi grandios. Ceritanya akan lain jika PDIP tetap teguh mempertahankan strategi linear berbasis partai, eksklusif dan asyik bermain di kandang sendiri. Kita akan menyaksikannya tidak lama lagi. Jalan mana yang mereka pilih? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam.